Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa para makhluk Allah Subhanahu wa taala ketika dibangkitkan dari kuburnya, mereka itu dalam kondisi berdiri tegak. Diam, tak dapat bergeser pun dari tempat mereka bangkit selama 40 tahun. Tidak makan, tidak minum, tidak dapat duduk, dan tidak dapat berbicara. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hai Rasulullah, bagaimana cara mengenali orang-orang mukmin pada hari kiamat nanti?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya umat kami nanti berwajah putih bersinar karena bekas wudhu." Dalam suatu riwayat lain disebutkan, ketika di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala pasti membangkitkan semua makhluk dari kubur mereka, dan para malaikat mendatangi kuburan-kuburan orang-orang mukmin dan membersihkan debu-debu dari tubuh mereka, kecuali bagian tempat sujud mereka. Bekas sujud di tempat itu tidak dapat dihilangkan. Kemudian ada seruan, debu itu bukanlah debu tanah kuburan mereka, tetapi debu itu adalah debu mihrab, tempat ketika sujud. Biarkan saja apa yang ada sampai mereka melewati asyirat dan masuk surga, supaya setiap orang yang melihat mereka tahu bahwa mereka adalah pelayan-pelayanku dan hamba-hambaku. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika hari kiamat tiba dan orang-orang yang mati dibangkitkan dari kuburnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada malaikat Ridwan. "Hai malaikat Ridwan, sesungguhnya aku telah membangkitkan orang-orang yang telah berpuasa dari kubur mereka dalam keadaan lapar dan dahaga. Sambutlah mereka dan bawakanlah untuk mereka buah-buahan yang segar dan makanan lain dari surga." Malaikat Ridwan lalu berseru, "Hai anak-anak penghuni surga." Mereka lalu datang membawa talam-talam yang terbuat dari cahaya, berkumpul di hadapan malaikat Ridwan, yang jumlahnya mereka bagaikan sebuah tetesan air hujan, sebanyak bintang-bintang di langit, sebanyak daun pohon-pohon, dengan membawa buah-buahan yang amat banyak, makanan-makanan dan minuman-minuman yang segar. Ketika malaikat Ridwan bertemu dengan orang-orang yang berpuasa dan memberikan makan dan minum tersebut, seraya berkata, "Makanlah dengan senang sebagai balasan atas apa yang pernah kamu kerjakan pada masa-masa kehidupan yang lalu." Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan orang yang ketika bangkit dari kubur nanti disambut dengan jabatan tangan oleh para malaikat. Mereka itu adalah para syuhada, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dan orang-orang yang berpuasa di hari Arafah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya di surga ada istana-istana yang terbuat dari permata yakut dan zamrud,
emas dan perak. Saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk siapakah istana-istana itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang-orang itu orang-orang yang berpuasa di hari Arafah. Nabi SAW bersabda, hai Aisyah, sesungguhnya hari yang paling disukai oleh Allah adalah hari Jumat dan hari Arafah, karena hari itu penuh dengan rahmat darinya. Dan sesungguhnya hari yang paling dibenci oleh iblis adalah hari Jumat dan hari wukuf di Arafah. Hai Aisyah, barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, maka Allah membuka 3 pintu kebaikan untuknya dan menutup 3 pintu keburukan. Apabila dia berbuka dan meminum air, maka setiap keringat yang di tubuhnya memohonkan ampun kepadanya dan berdoa, ya Allah, berikanlah rahmatmu kepadanya sampai fajar terbit. Dalam hadis diriwayatkan, orang-orang yang berpuasa besok di hari kiamat akan bangkit dari kubur-kubur mereka dan dapat diketahui dari bau mulut mereka. Mereka disambut dengan hidangan, makanan dan teko-teko yang berisi air segar. Mereka disuruhkan, makanlah kalian semua pada hari ini, karena dulu kalian semua kelaparan ketika orang-orang semua kenyang. Minumlah kalian semua karena dulu kalian kehausan ketika orang-orang merasa kesegaran, dan beristirahatlah. Mereka lalu makan dan minum sambil beristirahat, sedangkan orang-orang selain mereka panik menghadapi hisab. Dalam hadis disebutkan ada 10 golongan orang-orang yang jasad mereka tidak hancur, yaitu yang pertama jasad para nabi, yang kedua jasad para pejuang, ketiga jasad orang yang berilmu, keempat jasad orang yang mati syahid, yang kelima jasad orang yang hafal Al-Quran, yang keenam jasad pemimpin yang adil, ketujuh jasad penyeru adzan, yang kedelapan jasad wanita-wanita yang meninggal dalam masa nifas, kesembilan jasad orang yang dibunuh secara zalim, dan kesepuluh jasad orang yang meninggal pada hari Jumat atau malamnya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam suatu hadis, besok di hari kiamat orang-orang dihimpun di suatu tempat dalam keadaan telanjang bulat, seperti mereka baru lahir dari rahim ibu mereka. Siti Aisyah lalu berkata, pria dan wanita seperti itu bersama-sama? Nabi bersabda, iya. Aisyah berkata, aduh, betapa malu dan jeleknya aku, karena satu sama lain saling melihat. Nabi SAW lalu menepuk bahu Aisyah dan bersabda, hai putri Abu Quhafah, pada hari itu orang-orang sibuk memikirkan diri mereka sendiri. Pandangan mereka tertuju ke atas, berdiri selama 40 tahun tanpa makan dan tanpa minum. Keringat mereka bercucuran karena malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka itu ada yang tenggelam oleh keringat sebatas telapak kaki, ada yang sebatas betis, ada yang tenggelam sebatas perut, dan ada yang tenggelam sebatas dada. Ada yang tenggelam oleh keringat sendiri sebatas leher dan wajah, saking lamanya berhenti di padang mahsyar. Aisyah bertanya, hai Rasulullah, apakah ada orang yang di padang mahsyar nanti yang memakai pakaian
Nabi menjawab, ada, yaitu para nabi, keluarga para nabi, orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan secara terus-menerus. Semua orang pada waktu itu dalam keadaan lapar kecuali para nabi, keluarganya, dan orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Mereka itu selalu kenyang, tak pernah lapar, dan tak pernah dahaga. Menurut suatu riwayat diterangkan bahwa mereka, para makhluk itu, digiring seluruhnya ke tempat berkumpul di dekat kota Baitul Maqdis, yaitu suatu tempat yang berwarna as-sahirah. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bis-sahirah. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah satu kali tiupan saja, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Quran surat An-Nazi'at ayat 13 dan 14. Menurut riwayat tersebut bahwa semua makhluk di arena kiamat nanti terdiri dari 120 baris. Setiap baris panjangnya sepanjang berjalan 40 tahun dan lebarnya sepanjang perjalanan 20 tahun. Dalam sekian banyak barisan itu terdapat 3 baris yang terdiri dari orang-orang mukmin, selebihnya orang-orang kafir. Tersebut di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya umatku nanti berjumlah 120 baris. Ciri-ciri orang-orang mukmin dari umatku itu adalah putih bersih di wajahnya, sedangkan orang-orang kafir adalah hitam kelam wajahnya dan dikawal para setan. A'udzubillah min dzalik. Para pemirsa yang kami muliakan, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, walaupun istilahnya ya guang-guang oke katanya. Semoga ada hikmahnya, kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.